Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Kumala Pratiwi, NIM 0572056608, UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Proses difusi dalam inovasi. Proses difusi dalam inovasi pertanian dapat diartikan sebagai bagaimana inovasi menyebar, sedangkan proses adopsi adalah bagaimana individu menerimanya. Dalam praktik pertanian, keduanya saling terkait. Difusi yang efektif dapat mendorong adopsi massal, namun adopsi individu yang lambat bisa menghambat difusi. Adopsi inovasi fokus pada proses individu atau kelompok yang menerima inovasi, seperti petani memutuskan untuk membeli dan menggunakan traktor mini setelah mengikuti demonstrasi lapangan oleh penyuluh pertanian. Difusi inovasi melibatkan penyebaran inovasi ke skala masyarakat atau wilayah yang lebih luas, seperti program penyuluhan dari FAO mendorong difusi pupuk organik yang diinisiasi petani inovator ke komunitas yang lain. 2. Penyuluh pertanian berperan penting dalam mempercepat difusi inovasi. Upaya yang efektif fokus pada komunikasi, pengurangan hambatan, dan peningkatan partisipasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti 1. Meningkatkan kesadaran dan komunikasi awal. 2. Melakukan demonstrasi lapang dengan uji coba langsung inovasi di lahan petani atau lokasi umum. 3. Menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk membangun keterampilan dan mengatasi hambatan. 4. Mengidentifikasi dan libatkan petani inovatif atau tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk memperluas jangkauan. 5. Menyesuaikan inovasi dengan kondisi spesifik seperti iklim, budaya, atau sumber daya untuk meningkatkan relevansi dan mengurangi resistensi. 6. Melakukan evaluasi dan menyusun strategi berdasarkan umpan balik. 3. Penyuluhan partisipatif merupakan metode penyuluhan pertanian yang melibatkan petani sebagai mitra aktif dalam proses pembangunan dan penerapan inovasi. Pendekatan ini berfokus pada dialog, pembelajaran bersama, dan adaptasi lokal. Karakteristik utama metode ini yaitu 1. Petani terlibat langsung dalam identifikasi masalah, perencanaan, dan evaluasi. 2. Berbasis masalah lokal atau mengutamakan pengalaman dan kebutuhan spesifik petani. 3. Penyuluh bertindak sebagai fasilitator yang mendorong pertukaran pengetahuan antar petani, ahli, dan pemangku kepentingan lain. 4. Inovasi disesuaikan dengan konteks lokal untuk meningkatkan relevansi dan keberlanjutan. 5. Dilaksanakan melalui kelompok tani atau komunitas, seperti demonstrasi bersama atau forum diskusi untuk membangun solidaritas. 6. Melibatkan umpan balik petani untuk memantau dan menyesuaikan program dan memastikan proses yang dinamis. 4. Sistem laku atau training and visit. 1. Bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi spesifik dari ahli ke petani, dengan fokus pada efisiensi dan hasil jangka pendek. 2. Sasaran, yaitu petani individu atau kelompok kecil, dengan prioritas pada petani yang responsif terhadap teknologi baru, yaitu seperti inovator. 3. Organisasi, yaitu terstruktur secara hierarki. Penyuluhan terpusat, jadwal kunjungan rutin, dan program latihan terjadwal. 4. Metode, yaitu transfer pengetahuan satu arah melalui latihan formal, demonstrasi, dan kunjungan rutin penyuluh ke petani. 5. Peran, yaitu sebagai ahli yang memberikan instruksi, melatih, dan memantau implementasi teknologi. Pendekatan partisipatif. 1. Bertujuan mendorong pembangunan keberlanjutan melalui pemberdayaan petani dengan tujuan jangka panjang seperti kemandirian dan adaptasi inovasi sesuai kebutuhan lokal. 2. Sasaran, yaitu komunitas petani secara keseluruhan, termasuk kelompok marginal, dengan sasaran membangun kapasitas kolektif dan solidaritas sosial. 3. Organisasi, yaitu fleksibel dan
Desentralisasi organisasi berdasarkan kelompok tani atau komunitas tanpa jadwal tetap, melibatkan pemangku kepentingan lokal. 4. Metode, yaitu dialog interaktif dan pembelajaran bersama melalui diskusi kelompok, demonstrasi partisipatif, dan umpan balik petani. 5. Peran, yaitu sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi, memediasi diskusi, dan mendukung pengembalian keputusan bersama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.